kami berawal ini sejarah singkat dulu ya supaya nanti memahami kira-kira kenapa kok ada aliansi bela negara ini, apa toh ya? Nah, apakah sesuatu yang baru? Apakah bagaimana? Nah, ini perlu saya jelaskan dulu karena ini memang ceritanya lumayan panjang karena ini sangat dipengaruhi oleh value yang dianut di kami ya. Jadi 3 UPN ini sebetulnya memang memiliki sejarah yang sama, yang sama-sama didirikan founding-nya itu adalah para veteran, makanya ada veteran di tengahnya. Bahkan dulu itu rektornya sempat koordinator rektor itu ada di Yogyakarta, sehingga kami mengacu ke sana semua. Dalam perjalanan kita karena sempat menjadi universitas di bawah Kementerian Pertahanan, sehingga ketika saya masuk awal tahun 93 di UPN sebagai pegawai negeri waktu itu statusnya adalah sebagai PNS di Kementerian Pertahanan. Nah, tapi ternyata dalam perjalanan waktu juga dan karena juga tuntutan dari tata kelola good governance di mana UPN itu sebagai sebuah perguruan tinggi yang umum ya, berbeda dengan UNHAR. UNHAR kan khusus untuk terkait dengan pertahanan, sehingga itu bisa dibawa ke Kemenhan. Tapi ini terpaksa harus tidak boleh dibawa ke Kementerian Pertahanan karena sifatnya umum, sehingga sempat kami menjadi PTS di bawah yayasan. Kemudian karena mayoritas aset di kami baik aset gedung, infrastruktur maupun aset dosen-dosen, tenaga pendidikan itu banyak yang PNS, maka kemudian kami menjadi negeri bersamaan dengan UPN Jakarta dan UPN Jogja, dengan syarat waktu itu bahwa harus memiliki visi sendiri karena di Surabaya kan sudah ada beberapa perguruan tinggi negeri, di Jogja demikian, di Jakarta demikian, sehingga memang di statuta kami itu kita bertiga itu memiliki visi yang sama, yaitu sebagai kampus yang berisikan bela negara. Jadi universitas unggul berkarakter bela negara. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan akuntansi bela negaranya sendiri? Nah, bisa dibantu untuk next slide. Jadi, kita semua, apalagi ini para mahasiswa S3 ya, untuk ilmu akuntansi, pasti saya nggak akan membahas tentang what is accounting-nya, tetapi mungkin yang perlu saya angkat di awal itu adalah tentang bela negaranya. Jadi bela negara itu kalau kita lihat itu sebetulnya kalau sudah lama sekali, jadi bukan sesuatu yang baru ya bela negara, karena memang untuk regulasinya itu sudah diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 82 tentang pokok-pokok pertahanan keamanan negara, dan kemudian berkembang yang intinya adalah bela negara merupakan upaya terkait dengan bagaimana sikap perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Jadi kan saya rasa ini bukan sesuatu yang baru ya. Cuma memang selama ini ada kesan kalau bela negara itu selalu dekat dengan militer. Ya, dekat dengan militer. Dekat dengan wajib militer. Padahal sebetulnya tidak begitu. Sebetulnya semua warga negara itu wajib membela negara. Itu di Indonesia dan di negara lain juga punya policy sendiri-sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, jadi
eh, bagaimana dong peran warga negara yang tidak berprofesi untuk mempertahankan negara secara langsung yang selama ini dipegang oleh TNI dan Polri. Ya, jadi warga sipil bagaimana? Apakah kemudian bentuk bela negaranya seperti apa? Nah, jadi memang ada apa namanya? Dan sekarang malah berkembang ya, ada warga sipil diwadahi oleh negara untuk bisa langsung berkiprah melalui komponen cadangan sebetulnya, ya Komcat. Nah, sekarang bagaimana dengan akuntansi? Nah, apakah kita masyarakat sipil yang atau masyarakat awam, masyarakat umum itu mewujudkan kebelaraan kita seperti apa? Nah, yang kami kembangkan di Jawa Timur itu adalah mengembangkan bagaimana sebetulnya mengimplementasikan nilai bela negara di bidang keuangan dan akuntansi. Ya, jadi sebetulnya kita perlu mengenal bahwa di bela negara itu ada value-nya, ada 5 nilai bela negara yang sudah diatur. Apa aja itu? Di next slide kita bisa lihat. Nah, jadi ini dia. Jadi sebagai perwujudan seperti apa sih wujud bela negaranya itu? Nah, ini ada diatur dalam 5 nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima itu harus memiliki kemampuan awal berbela negara. Dalam bentuk apa? Nah, ini yang menarik, yang kelima tadi itu dalam bentuk memiliki sehat ya, sehat jasmani dan rohani. Kan kita nggak mungkin ya Bapak Ibu sekalian melawan penjajah tapi kita nggak sehat, kita lemah loyo, mana ada yang namanya pahlawan atau pejuang itu kan selalu kita lihat hero itu kan mesti dia ya kan kuat ya. Jadi itu sebetulnya ini yang kita coba untuk menghubungkan, mengintegrasikan tadi dengan apa yang kita bisa lakukan di bidang kita di akuntansi. Nah, jadi sebetulnya coba akan lebih jelas di next slide apa sebetulnya akuntansi bela negara. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ini sebetulnya sederhana, tetapi kita coba untuk elaborasi. Nah, ini yang tertarik di kualitatif itu sebetulnya ini yang sedang kami lakukan. Kita coba elaborasi sebetulnya apa sih atau apa yang kita bisa buat. Kita yang ada di profesi yang selalu terkait dengan akuntansi dan keuangan itu gimana mewujudkan dalam negara kita. Nah, sehingga akuntansi bela negara itu merupakan sebuah pengembangan ilmu akuntansi untuk menjawab peran profesi akuntansi dan keuangan yang terkait dengan berbagai perubahan hari ini. Kita hari ini dihadapkan pada era VUCA, saya rasa semua sudah paham itu. Era-era perubahan, era-era yang sangat volatile, sangat dinamis, pergerakannya bisa jadi sahamnya siapa yang tiba-tiba down gitu, kemudian baru kemarin itu volatile ya, dan kemudian uncertainty, tidak pasti, kemudian kompleks dan ambigu. Kita merasakan hal-hal seperti itu tidak? Pasti kan? Kita merasakan hal-hal seperti itu, sangat volatile, sangat nggak pasti, ambigu, dan sehingga kita nggak tahu nih kita nih mau kemana atau
Jadi kalau mengambil keputusan di era hari ini itu menjadi sangat sulit. Nah, sehingga sebetulnya akuntansi bela negara itu mencoba untuk kita itu sebagai akuntan atau profesi yang terkait dengan akuntansi dan keuangan itu bisa memberikan solusi, ya, memberikan solusi, bahkan sebetulnya tidak hanya memberikan solusi, tapi paling tidak bagaimana membantu negara ini supaya bisa resilient. Tadi memang saya hubungkan dengan bagaimana di Indonesia emas di 2045, ya, di tengah era hari ini. Coba kalau hari ini kira-kira apa isunya yang terkait dengan sesuatu yang tidak menentu? Yang sangat krisis kemarin kita sudah melewati, ya. COVID itu kita sudah melewati, dan itu kita sudah banyak hal yang berubah karena pandemi. Saya menguji yang pagi siang itu jamnya sudah waktu, jadi kenapa online, ya karena waktu itu di masa pandemi, ya. Tapi ketika sudah usai kita ini beruntung saya bisa bertemu langsung. Artinya apa? Artinya kita saat ini menjadi banyak hal yang dimudahkan. Kalau di perguruan tinggi, di aktivitas pembelajaran itu sekarang ini kan sudah tidak office hour, tidak 9 to 5 lagi, tapi pembimbingan misalnya dosennya, karena saya kadang-kadang suka begitu, takut lupa sehingga ketika habis selesai langsung saya chat aja, dan itu tidak di office hour. Fleksibilitasnya luar biasa, ya, dan itu bisa dimudahkan oleh teknologi, ya kan? Nah, sehingga berbagai macam masalah itu bisa geopolitik, ya, itu juga perlu terkait dengan perubahan-perubahan ekonomi, itu tidak bisa artinya diselesaikan oleh bidang itu sendiri, tapi membutuhkan bidang-bidang yang itu sendiri. Nah, bagaimana di bidang keuangan dan akuntansi? Apa yang kita bisa lakukan? Nah, jadi ini yang terkait kami mengembangkan ini tuh sejak 2019 ya, 2018, 2019, bahkan waktu pembukuan guru besar saya juga mengangkat isu akuntansi bela negara dari sudut pandang ilmu akuntansi keberlakuan, ya. Nah, ini yang ini tadi kegeser. Jadi di 2019 itu kami melakukan beberapa FGD, mengundang beberapa pakar. Prof. Abdul Halim tuh dulu pernah kami undang juga di tahun-tahun 2018-2019. Kalau dicek di internet itu akan muncul pendapat beliau tentang akuntansi bela negara. Di situ ada satu statement yang bahwa akuntansi bela negara itu berarti berbicara tentang bagaimana profesi akuntansi itu menjaga sebagai penjaga keuangan negara. Kemudian mengundang teman-teman juga, kolega yang aktif di public sector, ada Pak Mansur, itu bicara tentang peran akuntansi forensik. Itu kita bisa merasakan, ya, itu sangat relate, ya, dengan konsep akuntansi, implementasi bela negara di bidang akuntansi. Kemudian untuk internal juga setiap tahun kami lakukan ini di 21 itu kita undang praktisi kita undang untuk bicara tentang bagaimana sih dari sisi internal auditor kira-kira masalah apa yang mereka hadapi
hadapi dan mereka bisa lakukan untuk bisa mewujudkan pembelaan negaraan mereka. Itu antara lain dari internal auditor dan akuntan publik waktu tahun 2021, dan itu kawan-kawan yang di Jawa Timur. Kemudian ya ada buku yang sudah kami kembangkan. Nah, di 2004 ini itu kita juga mengembangkan memunculkan ini menjadi mata kuliah sendiri di level S1 di prodi kami. Jadi ada satu mata kuliah yang namanya akuntansi bela negara. Nah, itu RPS-nya sudah melalui beberapa perubahan yang kita sesuaikan dengan adanya isu-isu terkini. Karena memang challenge-nya FUKA-nya tadi itu kan setiap periode itu berbeda-beda, sehingga memang mata kuliah akuntansi bela negara di level S1 itu mata kuliah yang sangat dinamis. Yang kemarin nanti mudah-mudahan bisa bisa diputar ya. Yang nanti mungkin bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu di sini, dan khususnya untuk yang di level S3 gimana ya mewujudkan itu. Kok di S1 aja bisa, yang di S3 bagaimana ya? Oke, baik. Nah, jadi perkembangan akuntansi bela negara sendiri itu memang kami kembangkan. Mohon maaf ya kalau nggak begitu jelas ya. Tapi ini kami buat dari mind mapping sebetulnya di 21, di mana ketika kami mencari akuntansi bela negara ini memang kita sedang kembangkan map riset-riset tentang yang berhubungan, yang relate dengan akuntansi bela negara. Di mana ternyata kalau bicara tentang akuntansi dan kita hubungkan dengan 5 value dari bela negara tadi, itu muncul misalnya pasti yang tertarik untuk meneliti tentang Pancasila dan akuntansi pasti sudah ada riset-riset yang terkait dengan itu, yang biasanya saya temukan itu ada di beberapa teman di Brawijaya yang mengangkat itu dari sisi Osmo ya, karena multi paradigma. Nah, sehingga muncul riset-riset yang menghubungkan akuntansi dan Pancasila. Nah, kemudian di bela negara sendiri itu juga kita coba telusuri dari, kan kalau kita mengembangkan ilmu pengetahuan kan memang dari lokal kita diangkat untuk yang supaya mencapai bagaimana sih grade teorinya, dihubungkan dengan apa sih. Nah, jadi rupanya memang dari hasil yang kami dapatkan itu ternyata pengertian akuntansi bela negara untuk level internasional leader yang kami dapatkan dengan memetakan itu dari riset-riset di jurnal internasional bereputasi itu tidak nampak. Artinya apa? Artinya kalau kita mau angkat di level atas ya, itu kan what is bela negara? Berarti kan kita harus translate dulu ya. Nah, itu mentranslate bela negara bahasa Inggrisnya apa? Nasional, state defense, national, macam-macam. Sehingga kita bisa simpulkan ya, rupanya memang belum muncul yang ini ya. Yang muncul itu justru patriotisme, heroism. Ya. Nih, kalau terkait state, saya pikir waktu itu, wah ini pasti state defense. Cuma ketika diketik state defense, yang muncul itu rupanya lebih mengarah ke akuntansi untuk militer, akuntansi untuk alutsista, untuk aset-aset yang terkait dengan, itu kan memang ada beberapa
di sana ininya. Yang artinya berbeda dengan yang kami coba kembangkan. Karena kami mencoba mengembangkan bagaimana sebetulnya nilai-nilai itu untuk diimplementasikan pada bidang-bidang keuangan dan akuntansi. Sehingga memang secara ini challenge-nya buat diteliti untuk level doktoral ini besar. Jadi ini banyak sekali yang bisa dikerjakan dari sini. Silakan kalau mau coba. Ini mudah-mudahan bisa ada yang terinspirasi nanti. Ya, next. Nah, ini untuk benchmark saja sebetulnya. Bagaimana sebetulnya kami di UPN itu memiliki cara-cara yang berbeda juga untuk bagaimana menginternalisasikan nilai bela negara di masing-masing. Ini hanya untuk benchmarking saja. Kalau di UPN Jawa Timur itu nilai-nilai bela negara itu ada relate dengan mata kuliah MKDU biasanya ya, di agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, di bahasa Indonesia. Nah, karena kami adalah kampus bela negara itu ada mata kuliah khusus memang tentang pendidikan bela negara. Itu 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS itu praktek. Prakteknya dalam bentuk apa? Kalau di kami Pak, Ibu itu prakteknya seperti lab gitu ya, itu dalam bentuk outbound. Karena kami mencoba membekali itu tadi lebih kepada, meskipun yang lain-lain itu tersisipkan ya. Nah itu praktikum bela negara ini maksudnya. Jadi ini 2 SKS, yang praktikum ini 1 SKS. Terus mata kuliah akuntansi yang lain itu disisipkan seperti mata kuliah etika, pajak, itu kan selalu di beberapa bahasan kita sering coba munculkan bagaimana isu itu ditanggapi oleh mahasiswa yang sedang mengalami itu. Nah, yang agak berbeda, tapi mungkin di USU juga sudah ya, karena di kami itu yang namanya praktikum bela negara lebih kepada membekali dengan itu tadi kemampuan dasar. Jadi gimana supaya sehat fisik? Kan kemampuan dasar itu ada 2 tadi, harus sehat fisik dan sehat mental. Jasmani, rohani, mana mungkin kita jadi pejuang, patriot, hero kalau kita nggak sehat jasmani dan rohani. Kemarin dari riset saya yang terakhir itu saya tambahkan 1 untuk era sekarang, yaitu apa? Digital skill. Jadi harapannya apa? Semua yang berprofesi di akuntansi keuangan itu nggak cuma cukup sehat jasmani dan rohani, tapi dari digital skillnya dia bisa misalnya bagaimana menjaga keamanan data, bagaimana untuk memahami bahwa jari-jari ini bisa menjadi jari-jari ini bisa menjadi mulut, katanya kan mulutmu harimaumu gitu kan. Nah, jadi itu untuk bisa lebih berhati-hati. Ya. Nah, ini dia. Ini tadi tataran implementasinya. Ini salah satu contoh saja. Jadi bagaimana sebetulnya dalam bentuk realnya hubungan akuntansi dan bela negara. Jadi ini kalau gambar ini yang belajar kualitatif ada nggak ya? Ada ya yang sedang menunggu ya. Karena kualitatif kan banyak gambar itu juga sebagai data. Nah, ini adalah teman-teman saya ini. Ini kira-kira eventnya apa? 17 Ya? 17 Agustus, kata Pak. Bendera. Iya,
Agustus. Jadi ini adalah teman-teman saya ketika ada di pentas di kampung. Jadi itu dipanggil, ini Pak Lurahnya, nih beliau nih Pak Lurah, ada Pak RW, selebihnya itu ketua RT. Jadi ini saya juga ketua RT itunya. Kan ada nih saya nih. Iya. Nah, saya pegang apa nih? Piala. Juara apa, Pak? Juara apa? Juara lomba kebersihan. Ini saya sampaikan di sini. Kenapa? Karena dari aktivitas ini saya bisa bawa sebuah artikel yang kemarin saya terpilih untuk dipresentasikan di SIGA tahun lalu di Waseda Tokyo dengan judul ESG, Environmental Social Governance issue dari perspektif grassroots. Ini, apa hubungannya dengan akuntansi bela negara? Sangat relate, Pak. Saya juga nggak tahu itu kok kepilih ya, padahal itu Sigar, Pak Prof. Iskandar pasti paham ya. Mereka itu kan sangat ini ya, di public sector itu ada namanya komunitas kooperatif internasional government quality researcher yang setiap tahun itu ada webnya sendiri. Itu udah lama itu. Komunitasnya itu researcher banyak dari negara-negara Eropa. Dan waktu itu mereka pertama kali memutuskan untuk melakukan SIGAR conference-nya itu di Asia. Terpilihlah Tokyo. Nah, saya mencoba untuk kirim, nggak duga Pak. Lalu saya itu loh cuma kirim artikel tentang bagaimana sih perspektif dari warga saya. Kebetulan saya kan WT ya. Jadi saya punya WhatsApp group kan. Ya, ada 3 WhatsApp grup warga, grup pengelola, yang tingkat RW itu pengurusnya ada, grup yang tingkat kelurahan. Nah, jadi saya amati apa yang membuat, jadi challenge hari ini itu isu apa sih sebetulnya, isu tentang environmental, social governance reporting atau disclosure-nya yang dari perspektif pemakai user terbawah grassroots itu seperti apa sih? Kalau kita ngomong di public sector reporting, itu kan reformasi untuk menghasilkan reporting laporan keuangan yang baik itu kan, coba itu ada berapa resource ya, mahal kan, dari cash basis ke accrual basis saja itu kan mahal sekali kan. Pertanyaannya, setelah jadi reporting itu digunakan tidak oleh pengambil keputusan ketika kita ya memilih misalnya ya ini kan hari Rebo besok kan kita pilkada ya, kan kita ya yang akan memilih ya. Nah, kalau di perusahaan memilih seseorang untuk menjadi CEO-nya itu kan antara lain kan dilihat dari apa yang sudah dia lakukan, ya kan? Dari apa? Laporan keuangannya kan paling gampang ya. Ini mana ada kita pilih manajemen yang ternyata cenderung turun ininya kinerjanya. Nah, itu tercermin dari laporan keuangan. Nah, kalau di pemerintahan gimana? Harusnya kan kira-kira seperti itu kan. Tapi apa dia itu dipakai? Apa dia itu dipakai? Nah, makanya jadinya saya sebetulnya kepengen tahu kalau gitu di level grassroots itu mereka butuh informasi apa sih untuk terkait dengan isu-isu environmental, sosial, dan governance. Itu mereka butuh isu apa sih? Nah, sebetulnya itu saja yang saya teliti sehingga sekarang kemarin diberi kesempatan untuk berproses di salah satu
jurnal di Emerald. Cuma memang ternyata itu Pak Iskandar harus betul-betul kuat di penguatan teorinya. Ini yang sebenarnya sudah saya kerjakan. Dan itu ternyata tidak cukup setahun. Ternyata saya harus elaborate lagi, ada riset yang saya dalami lagi untuk bisa mencari kira-kira teori yang terkait dengan itu apa. Ya, jadi pertanyaannya, salah satu pertanyaan dari reviewer saat itu, dia bilang, ini Anda itu menulis tapi kenapa kok terlibat dalam gitu sebagai researcher. Padahal sebetulnya itu kan ada banyak jenis riset, apalagi kualitatif ya. Itu ternyata saya sekarang baru kemarin itu menemukan ada sebuah teknik yang namanya participatory research ya, participatory action research. Sehingga apa? Ternyata yang kita bisa lakukan itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Belum ya? Jadi sebenarnya saya mau cerita begini. Yang menarik itu sebetulnya adalah ketika saya memutuskan jadi ketua RT itu memang nggak semudah itu kok sebetulnya. Jadi memang agak terpaksa sih. Karena nggak ada yang mau, mana sih yang mau gitu ya. Padahal kerjaan kita kan juga banyak. Hanya saja waktu itu saya coba dan ternyata masalahnya itu adalah bagaimana ya lebih enak ya. Jadi mau nyanyi aja nih. Ya. Nah, jadi challenge-nya itu sebetulnya pada bagaimana kita mendorong warga untuk engage. Engagement itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk kalau ini di level bawah ya. Kebanyakan warga itu nggak peduli sebetulnya. Ya, kebanyakan warga itu nggak peduli. Sehingga apa? Sehingga seringkali yang namanya pengurus RT itu atau RW itu kesulitan. Misalnya iuran aja. Nah kan RT RW itu bukan government entity kan. RT RW itu kan third sector organization. Itu hybrid. Seperti sekarang ini mau pemilu kayak gini, itu banyak sekali program-program yang ini ke RT RW. Tetapi dalam operasionalnya itu kita harus mandiri. Mandiri itu dari mana operasional dananya? Ya dari iuran warga sendiri. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada engagement, warga itu cuek, maka yang terjadi adalah, yang saya angkat sebetulnya itu. Jadi yang saya lakukan, singkat cerita aja, nanti kalau mau elaborasi saya dengan senang nanti. Yang saya lakukan ketika jadi ketua RT yang saya rapikan adalah laporan keuangan. Jadi kalau dulu itu iuran itu harus kita datangi satu-satu, sekarang enggak. Padahal sederhana. Hanya saya pasang rekening. Jadi Bapak Ibu, saya buatkan grup, saya rapikan grupnya. Bagi yang mau membayar iuran itu tolong ditutup ini. Dan saya sampaikan bahwa 1 tahun itu kita butuh dana segini, sedangkan uang kita sekarang ini pada saat saya dilantik itu rekening kas RT itu 0. Nah makanya kenapa nggak banyak yang mau? Karena itu dia selalu pengurus itu nombok nombok. Nah sehingga akhirnya saya sederhana banget, saya buat laporannya semua, artinya ada akuntabilitas, transparansi di situ. Meskipun cuma sedikit 50.000, ya memang akhirnya itu rumit ya. Tapi karena warganya sedikit nggak masalah ya, itu bisa sempat aja. Setiap kali ada yang bayar saya, akhirnya mereka dengan sukarela itu bahkan yang kemarin kesulitan
nombok itu membayar sudah langsung 1 tahun. Nah itu artinya apa? Artinya ketika kita itu bekerja mentransparansikan, mengakuntabilitaskan ke warga, mereka dengan senang hati terlibat. Nah jadi kok di level bawah itu sebetulnya seperti itu. Yang outcome atau luarannya adalah keikutsertaan untuk berpartisipasi terhadap, jadi gak cuek lagi, meskipun itu memang sulit juga, apalagi di masyarakat perkotaan di mana semua orang pada sibuk. Nah, ya, jadi ini dia yang saya lakukan sehingga ketika dulu itu nggak pernah dapat juara atau apa gitu, ternyata waktu 17-nya yang kemarin itu kita dapat, meskipun ini juara harapan Pak, bukan. Tapi ini buat saya menyenangkan sekali karena ini ternyata membuktikan bahwa warga itu memperhatikan, ya, nyapu, membersihkan rumah sendiri ini, sehingga akhirnya bersih ya dengan RT saya. Begitu. Ini hanya salah satu contoh. Artinya apa? Contoh bagaimana kita itu menerapkan bela negara di bidang ilmu kita, keuangan dan akuntansi. Hanya dengan itu tadi. Dan sekarang sedang saya coba kembangkan dengan tim mata kuliah di sains akuntansi untuk menjadi aplikasi. Sehingga ada harapannya nanti akan dengan mudah, karena pengurus RT RW itu kan juga bervariasi ya, backgroundnya, nggak semua akuntansi, nggak semua ini. Tapi kalau kita buat aplikasi mudah, mereka akan, ini sedang berproses. Itu juga sudah jadi satu artikel skripsi buat anak-anak. Ya, nah itu kira-kira contoh sederhana yang sedang kami lakukan. Nah, kalau ini adalah hasil riset. Saya lakukan penelitian kemarin untuk melihat sebetulnya bagaimana persepsi dari dosen akuntansi, kemudian profesi akuntansi terhadap isu bela negara dalam kehidupan mereka. Ternyata tidak ada beberapa isu ini, yaitu sebagai pengawal keuangan negara. Karena di bidang akuntansi terutama itu akan bisa mengidentifikasi area-area yang rawan penyalahgunaan anggaran. Kemudian bisa menjadi sebuah media, karena akuntansi itu kan sebetulnya sederhana ya, membuat informasi menjadi terinformasikan dalam bentuk laporan-laporan keuangan. Tapi hari ini kan isunya tidak hanya laporan yang sifatnya financial information, tapi juga non-financial information. Yang makanya kan dari reporting ekonomi, sosial, dan governance issue tadi. Kemudian akan bisa menjadi agen perubahan. Jadi salah satu yang saya lakukan itu kan kecil ya, tetapi ternyata bisa membuat warga saya sendiri itu menjadi yang tadinya nggak mau bayar, oh ternyata ada buktinya, bersih, oh ternyata ada aktivitas. Nah itu mereka menjadi engagementnya menjadi muncul ya sebagai agen perubahan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya laporan keuangan. Itu memang mau tidak mau akhirnya saya lakukan, dan itu bergerak ke RT sebelah dan ke RW, dan mudah-mudahan dari yang kecil ini nanti bisa menjadi besar sebagai inovator keuangan. Jadi itu tadi, membuat sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi. Jadi ini beberapa hal yang seringkali saya rasa sesuatu sudah biasa, ya kan? Tetapi itu tidak terpikirkan. Ya, next. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya akuntansi bela negara itu memang dinamis. Karena apa? Karena pasti terdorong oleh berbagai keadaan, kondisi yang volatile, kemudian tidak pasti, kompleks, ambiguity, dan bagaimana itu bahwa seluruh perubahan tadi itu tidak hanya mempengaruhi organisasi, tetapi itu bahkan di level individu itu juga kita terpengaruh. Di level individu, di
di level organisasi, di level nation. Artinya apa? Kita sebetulnya menurut kami ini memang harus dimulai dari diri pribadi. Jadi kalau level individu dan di level individu, organisasi maupun bangsa, di level nation ya, itu sebetulnya seluruh siklus akuntansi ada di situ. Penganggaran, pencatatan keuangan, audit, pemeriksaan dan pelaporan, itu sebetulnya kita itu ada di semua level siklus akuntansi tadi. Ya kan? Betul tidak? Kita sebagai individu. Bahkan kita di level pribadi. Kan selalu, makanya kan ada financial personal ya, financial planning misalnya, itu pasti ada. Jadi intinya begini, secara sederhana, kalau individu itu kuat, maka kita akan bisa menjadi the guardian of the nation. Dimulai dari diri sendiri. Makanya yang terakhir kami lakukan di mata kuliah akuntansi bela negara itu, kita membawa isu bagaimana, karena kami fokus di individu dulu supaya ini bisa berkembang, sehingga di mahasiswa kami itu kemarin kita berikan penugasan untuk bisa memahami apa sih yang menjadi challenge hari ini di level individu. Kalau kita ngomong individu hari ini, saya ini umur 58, berarti saya generasi apa? Pak Prof Iskandar usianya berapa? Itu saya 48, Prof, 49. 49 ya, berarti Y. Ada milenial? Milenial ya Pak? Gen Z. Ada ya? Gen Z? Catherine. 20-30? Ini 30, 40, 50, tapi saya ini sudah dekat baby boomer sebetulnya. Ya memang nggak termasuk baby boomer itu sudah 60, kalau hari ini ya 63 ke atas. Ya Pak, saya generasi Y senior. Nggak mau dibilang baby boomer, Y senior. Nah, coba perhatikan, anak saya itu umur 30-40 ya, seperti Bapak Ibu ini kebanyakan ya milenial. Cucu saya Alfa 5 tahun, 3 tahun. Ketika ketemu kita, jadi itu kemudian coba masing-masing punya challenge sendiri. Ya kan? Bagaimana? Coba bayangkan kalau semua itu bisa kuat ya, menjadi di hero mereka masing-masing, coba bayangkan. Nah, jadi challenge-nya apa? Kalau generasi baby boomer hari ini itu berarti apa? Sudah mau pensiun, pendapatan sudah menurun karena tidak lagi ada. Nah, terus apa lagi? Masalah di kesehatan, ya kan? Nah, kalau milenial apa nih masalahnya? Capek. Capek kenapa? Karena harus backup baby boomer ya? No, jangan ya. Sandwich generation. Ya, karena harus backup generasi di atasnya, betul. Nah, capek kerja buat sahabat sendiri ya. Saya cuma gimana? Kalau semua baby boomer atau generasi senior itu tidak, karena ada culture juga ya di timur itu anak harus berbakti. Kamu dulu sudah saya besarkan, maka kamu harus berbakti pada orang tua, padahal dia sendiri belum settle. Makanya kan ada, mungkin nggak gaji 3 juta tabungannya, gaji 3 juta tabungannya 300 juta, gaji 6 juta tabungannya 300 juta, bisa nggak? Bisa nggak? Sulit, tapi bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau nggak itu bisa kan? Ya.
dia nggak, katanya kalau, nah ini juga sebuah riset, saya suka begitu. Jadi ngamati itu di TikTok apa sih? Saya penasaran, gaji 6 juta atau bunga 300 juta, bisa nggak? Akhirnya saya scroll ke bawah, oh iya karena dia nggak ngopi, karena dia nggak skincare. Kenapa? Utang. Gitu. Jadi isu-isu itu kemudian yang akhirnya berkembang. Jadi itu sebetulnya bagian dari akuntansi bayar negara. Ya, jadi banyak yang bisa dilakukan dengan mengelaborasi ini. Begitu kira-kira. Kira-kira ada yang mau didiskusikan di sini? Atau saya lanjutkan dulu aja biar lebih clear. Nah, ini sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada siklus akuntansi itu isu kebelanegaraaan pasti muncul. Kalau di public sector itu ada siklus akuntansi dimulai dari perencanaan, di ratifikasi, diimplementasi, di pemeriksaan, di pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Itu selalu ada isu seperti itu. Saya pernah 3 tahun tuh meneliti tentang dysfunctional behavior di public sector budgeting, dan itu memang saya temukan bahwa isu tentang integritas untuk penggunaan keuangan negara itu selalu ada di situ. Karena kebetulan S3 saya dulu mengangkat isu tentang budgetary slack. Jadi yang ada yang menganggap itu bukan bagian dari korupsi, jadi itu sesuatu yang etik karena slack itu selalu dihadapkan pada kondisi-kondisi VUCA, volatile, itu ketidakpastian. Gimana kalau nggak bisa backup? Nah itu yang menganggap slack itu sebagai sesuatu yang etis. Jadi coba nanti itu saya riset itu 2000-an, sekarang sudah 24 ya, karena S3 saya 2000 sampai 24 di Brawijaya. Sekarang sudah 24 tahun kan, apakah isu itu masih sama? Nah, coba, ini kan saya sedang mendapatkan tugas dari Prof. Iskandar untuk menggali gap-nya. Nah, itu bisa apakah ini muncul gitu. Jadi karena akuntansi bela negara pada proses akuntansi itu ada di semua siklus. Ya, next. Nah, ini contoh profesi akuntansi dan kebelanegaraan. Nah, ini untuk akuntan publik. Akuntan publik itu kan ini ya, untuk memastikan ya bahwa laporan keuangan itu akuntabel atau tidak, sehingga dalam proses auditnya dia diharapkan bisa untuk melakukan mendeteksi dan bisa untuk mencegah fraud. Jadi patriotisme seorang akuntan publik diharapkan kira-kira ada di situ. Next. Ini kalau akuntan manajemen. Nah, kalau akuntan manajemen itu lebih kepada dia harus membantu bagaimana informasi internal itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan toh, sehingga isu untuk bela negara di akuntansi manajemen itu biasanya ya untuk memastikan bahwa resource itu sudah digunakan dengan baik, sudah digunakan secara efisien, sudah efektif, sehingga akan bisa mendorong sustainability dari organisasi. Gitu. Nah, bagaimana untuk akuntan selanjutnya? Ya, next. Nah, ini tadi akuntan forensik ini biasanya memang terkait dengan khusus untuk fraudnya. Jadi ini relate banget kalau di akuntan forensik ini. Karena dia adalah spesialis untuk investigasi keuangan. Jadi akuntansi forensik, akuntan forensik itu memang memiliki peran yang sangat besar untuk melakukan pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan. Nah, ini di akuntan pendidik dan bela negara. Ini sebenarnya yang sedang saya lakukan karena kita mencoba sebagai pengajar peneliti itu bisa membangun akuntan
generasi akuntan itu yang memiliki kompetensi dan etika ya, dimana implementasi yang kami lakukan itu apa? Ya dalam bentuk riset, kemudian dari hasil riset itu kita kembangkan dalam bentuk pengajaran yang kami rumuskan dalam mata kuliah potensi bela negara. Nah, apa hubungannya dengan konteks Indonesia Emas? Ya, ini sangat jelas ya, hari ini kan 2024, 21 tahun lagi kalau lancar maka Indonesia Emas ini bisa terwujudkan. Nah, kalau dalam periode 20 tahun ini ada banyak pembaruan, ada banyak patriot-patriot baru muncul di semua generasi, entah di level individu atau di level organisasi, maka saya rasa secara ideal itu akan bisa mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi Indonesia Emas di 2045 ya. Nah, ini YouTube-nya bisa nggak bisa ya? Nah, ini adalah salah satu tugas di mata kuliah akuntansi bela negara, di mana mahasiswa dibentuk berkelompok untuk membuat project based learning. Ini satu semester di mana mereka menentukan di awal itu memilih generasi apa yang mau sebagai bentuk implementasinya. Nah, ini lagi ngecat challenge. Sepertinya ini sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sudah banyak dilakukan, tetapi untuk mewujudkan event ini kami butuh waktu 1 tahun. 1 semester. Ini mata kuliahnya project based selama 1 semester. Jadi di awal kuliah kita encourage mahasiswa untuk peka terhadap apa? Terhadap lingkungan sekitar. Karena yang mencari TK ini itu adalah mahasiswa sendiri. Jadi mereka yang kalau butuh administrasi sebenarnya dari kami. Tetapi ketika ini ada tugas, Anda boleh ambil, ada generasi alpha, gen Z, milenial, atau yang baby boomer. Memang saya wajibkan beberapa itu tidak boleh sama, karena kalau sama nanti ini. Cuma memiliki challenge-nya sendiri-sendiri, sehingga apa? Yang misalnya ini, generasi alpha. Memang di beberapa perkuliahan awal itu kami jelaskan, generasi alpha itu usia segini-segini. Isu mereka itu ada di sini. Coba ada anak-anak yang kirim, iya Bu, ternyata itu ada di sosmed itu ada ibu yang terpaksa harus bayari belanja anaknya untuk mainan. Jadi punya nggak beli, tapi ternyata ada tagihan karena ternyata yang pegang belanja kuningnya itu anaknya. Ada kasus seperti itu. Nah, itu kan berarti apa? Sehingga generasi alpha pun perlu untuk mendapatkan nilai-nilai memahami nilai-nilai uang. Ya hari ini kan dengan semakin majunya zaman dulu orang tua kita bekerja, kalau bisa anaknya nggak susah, gitu kan. Saya pun juga begitu kerja keras supaya anak saya nggak susah, sehingga semua kita backup. Ya kan? Sehingga anak sekarang ini kan enak sebetulnya. Akhirnya semua orang tua menjadi nggak tega. Aduh, di sekolah khawatir anaknya seperti apa. Sehingga kan banyak kasus kan di Surabaya itu berapa kali tuh yang kasusnya pudel itu. Itu kan isu yang hari ini di mana anak-anak itu atau orang tua yang makanya bilang ini salah orang tua juga.
artinya ini mereka sudah riset dulu, maksud saya. Mereka riset dulu apa ya, terus bagaimana kayak tadi ngajari anak-anak untuk menghargai nilai uang. Kan nggak bisa. Mereka ke TK kemudian seperti ini saya paparan kayak gini kan nggak bisa. Sehingga mahasiswa pun itu dapat ini membuat inovasi untuk bagaimana supaya maksud mereka nyampe. Jadi itu kan mereka sendiri yang ini memang kita bantu. Itu yang jadi kasusnya bisa macam-macam ternyata. Dari pengalaman saya untuk mendampingi mahasiswa di kelas akuntansi bela negara, ada yang di Karang Taruna, ada yang di mahasiswa sendiri ketika ada isu banyaknya anak-anak muda gengsi yang terkena pinjaman online, judol, kemudian isu untuk ada mereka juga melakukan sosialisasi untuk ketahanan keuangan, financial literacy untuk siapa? Para pensiunan. Ada satu komunitas. Nah, artinya itu tugas sendiri ya. Jadi mereka memilih sendiri. Ada yang di panti asuhan, ada yang di organisasi keagamaan. Nah, tadi itu yang di RT RW ada juga yang ke sana. Intinya untuk bagaimana sebetulnya menata atau mewujudkan value dari nilai bela negara di bidang akuntansi. Jadi itu saya rasa perkenalan untuk akuntansi bela negara. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menginspirasi. Ya, terima kasih. Saya rasa ini 11 menit. Ya. Oh ya nih, saya nggak pandai pantun, tapi closingnya cuma ada quote gini. Seorang akuntan bukan hanya penjaga angka, ya kan? Tetapi juga penjaga nilai-nilai luhur bangsa.